Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Perkerasan Jalan Raya dengan dosen pengampu Ibu Anggun Pratiwi yang meranggotakan saya Syabrina Adila sebagai moderator dan anggota lainnya Uci Fairusi, Erlin Oktaviani, Jumaidi Andika, Windra Yusyafdi, Khairul Irwandi, Ziko Naputra Ilham, dan Yuri Hadinase. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jurnal Perkerasan Jalan Raya. Pembacaan slide 2 dan 3 kami persilakan kepada Erlin. Mengenai perkerasan jalan raya lentur menurut metode AASTO tahun 1993 dan menurut Bina Marga tahun 2017. Yang pertama yaitu metode AASTO tahun 1993. Pada dasarnya adalah metode perencanaan yang didasarkan pada metode empiris. Nah, pada tabel berikut terdapat klasifikasi jalan. Klasifikasi jalan ini yaitu diantaranya yaitu ada jalan nasional dan bebas, hambatan arteri primer, dan nasional dan provinsi kolektor. Nah, pada bagian tabel ini rekomendasi tingkat reliabilitas yaitu perkotaan 85 sampai 99,9. Yang kedua 80 sampai 99, yang ketiga 80 sampai 95, yang keempat 50 sampai 80. Nah, sedangkan dengan antar kota nilai reliabilitasnya yaitu 80 sampai 99,9, yang kedua 75 sampai 95, yang ketiga 75 sampai 95, yang keempat 50 sampai 80. Nah, pada tabel ini bersumberkan pada AASTO tahun 1993. Yang kedua yaitu metode Bina Marga tahun 2017, parameter dan perumusan untuk menentukan tabel perkerasan lentur. Yang kedua yaitu metode perkerasan lentur dan kaku. Perkerasan lentur yaitu perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Yang kedua, perkerasan kaku yaitu perkerasan yang menggunakan semen sebagai bahan pengikat. Nah, pada bagian ini lapisan-lapisan pada perkerasan lentur yaitu yang pertama bagian atas yaitu lapisan permukaan, yang kedua lapisan aus, yang ketiga lapisan bentar. Kepada Ziko dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan slide keempat, yaitu data-data yang dibutuhkan untuk desain perkerasan jalan lentur. Data-data parameter lalu lintas yang digunakan untuk perencanaan tebal perkerasan lentur meliputi yang pertama umur rencana, kedua beban lalu lintas YS 5, yang ketiga CBR tanah dasar, yang keempat struktur pondasi perkerasan, yang kelima koefisien drainase, yang keenam beban lalu lintas axial, yang ketujuh penutupan PLT, IPT, IPO, dan IPF. Yang kedelapan penutupan nilai reliability standar definisi normal. Yang kesembilan perhitungan struktural number SN. Yang ke-10 material lapis perkerasan. Yang ke-11 koefisien drainase meter.
Lanjutnya slide 5. Yang ketiga, kriteria konstruksi perkerasan lentur, yaitu syarat-syarat berlalu lintas. A. Permukaan yang rata-rata tidak boleh berlubang, tidak boleh melendut dan tidak berlubang. Yang B. Permukaan cukup kaku sehingga mudah berubah bentuk akibat beban yang bekerja di atasnya. Kepada Khairul dipersilahkan. Baik, empat faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi pelayanan perkerasan jalan. 1. Fungsi jalan. 2. Kinerja perkerasan. 4. Umur rencana. 5. Volume lalu lintas. 5. Sifat tanah dasar. 6. Kondisi lingkungan. 7. Sifat dan jumlah material yang tersedia di lokasi. 8. Bentuk geometrik lapisan perkerasan. 5. Kinerja perkerasan jalan. 1. Indeks permukaan. 2. Indeks kondisi jalan. Next. 6. International Ruggedness Index, disingkat menjadi IRI. Nilai IRI diperoleh dari data survei kekerasan permukaan jalan menggunakan alat ukur NA-NASRA yang menciptakan metode pengukuran kekasaran permukaan jalan. Nilai tersebut akan menjadi salah satu masukan dalam penyusunan, rencana, dan program pembinaan jalan, serta hanya dilakukan pada jalan aspal atau beton dengan kondisi apapun. Dengan data nomor 1, IRI kurang 4, tipe permukaannya aspal, kondisi jalan baik, keterangan mantap. 2. Nomor 2, IRI 4-8, tipe permukaan aspal, kondisi jalan sedang, keterangan mantap. 3. Nomor 3, IRI 8-12, tipe permukaan aspal, kondisi jalan rusak ringan, keterangan tidak mantap. Nomor 4, IRI lebih 12, tipe permukaan aspal, kondisi jalan rusak berat, keterangan tidak mantap. Hubungan nilai IRI dengan kondisi jalan. Next. Pada Windra dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan slide 10, yaitu permukaan perkerasan berupa susunan kondisi atau keadaan, penurunan dan presentasi tambalan dalam persen. Yang diperhitungkan adalah presentasi luas bidang tambalan terhadap luas total permukaan jalan sepanjang 100 meter. Letak-letak berupa jenis letak, lebar letak, dan presentasi luasan letak dalam persen. Luas permukaan jalan yang mengalami retakan diperhitungkan secara presentasi terhadap luas permukaan segmen jalan yang disurvei sepanjang jalan 100 meter. Kerusakan lainnya berupa jumlah lubang, ukuran lubang, bekas roda, dan kerusakan tepi. Jumlah lubang yang dihitung adalah terdapat pada permukaan jalan yang disurvei sepanjang 100 meter. Bahu, saluran samping, dan lain-lain berupa kondisi bahu, permukaan bahu, kondisi saluran samping, kerusakan lereng, dan trotoar. Dalam penentuan nilai SDI, pada presentasi luas letak dengan variabel penilaian presentasi luas letak pada 100 meter dengan rank nilai dari 0 sampai 0 itu kecil dari 10% sampai lebih dari 30%, dan kembali lagi 0 kepada 0. Dengan nilai SDI itu 0 sampai 5, 20, 40, dan
kembali lagi ke nol. Dengan variabel penilaian rata-rata lebar retak per 100 meter yaitu dengan rang nilai dari 0 dan kecil dari 1 mm dan lebih dari 5 mm dengan nilai SDI sama dengan presentasi luas retak per 100 meter kali 20 dan dengan variabel penilaian jumlah lubang per 100 meter dengan rang nilai dari 0 dan selanjutnya kecil dari 10 per 100 meter sampai lebih dari 50 per 100 meter dengan nilai SDI yang tertera pada tabel dan 4 rata-rata kedalaman runting bekas roda dalam satuan sentimeter dengan rang nilai dari non kecil dari 1 cm sampai lebih dari 3 cm. Kepada Jumaidi kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari slide 12. Hubungan nilai SDI dan IRI terhadap kondisi jalan. Untuk SDI kurang dari 50 dan IRI kurang dari 4, kondisi jalan baik. 4 dari 8, kondisi jalan sedang. Dari 8 sampai 12, kondisi jalan rusak ringan. Lebih dari 12, kondisi jalan rusak berat. SDI 50 sampai 100 dan IRI kurang dari 4, kondisi jalan sedang. 4 sampai 8, kondisi jalan sedang. Dan 8 sampai 12, kondisi jalan rusak ringan. Dan lebih dari 12, kondisi jalan rusak berat. SDI 100 sampai 150 dan IRI-nya kurang dari 4, kondisi jalan sedang. 4 sampai 8, kondisi jalan rusak ringan. 8 sampai 12, kondisi jalan rusak berat. Lebih dari perkerasan jalan raya menurut metode AASATO. Tabel faktor distribusi lajur. Di kolom jumlah lajur setiap arah ada jumlahnya 1, 2, 3, dan 4. Dan DL atau persen. Jumlah lajur setiap arah 1, DL-nya 100%. 2, 80 sampai 100%. Jalur laju setiap arah 3, 60 sampai 80%. Jumlah lajur setiap arah 4, DL persennya 50 sampai 75%. Rumus umum desain trafik atau ESAL sama dengan equivalent single axle load. Yang rumusnya yang ada di bawah ini, di mana W18 sama dengan trafik pada lajur lalu lintas. LHR sama dengan rata-rata harian 2 arah. DF sama dengan Dmax faktor. DA sama dengan faktor distribusi arah. DL yaitu faktor distribusi lajur. N1 yaitu lalu lintas pada tahun pertama. NN yaitu lalu lintas pada akhir umum rencana. Kepada Uci kami persilakan. Tentang batas minimal tebal perkerasan jalan. Yang pertama yaitu lapisan permukaan. Yang kita ketahui ITP atau indeks tebal perkerasan adalah suatu indeks yang menentukan tebal perkerasan jalan.
di mana nilai ITP dapat kita tentukan dengan menempatkan nilai-nilai daya dukung tanah, lalu lintas ekuivalen rencana, dan faktor regional pada nomor gambar yang diberikan. Di sini dapat kita lihat bahwa indeks tebal perkerasan kurang dari 3,00, tebal minimumnya yaitu 5. Di sini bahannya yaitu lapisan pelindung berupa beras, guras, buta, dan burda. Selanjutnya yaitu ITP 3,00 sampai 6,70, yang tebal minimumnya yaitu 5, di mana di sini bahan-bahannya yaitu lapel atau aspal, masadam, HRA, atau las bulak, lastan. Kepada Yuri kami persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan slide 16 tentang tabel bentuk formulir survei kondisi jalan aspal. Baiklah, informasi yang didata dalam survei kondisi jalan terdiri dari pertama permukaan perkerasan yang berupa susunan kondisi atau keadaan penurunan dan presentase tambahan. Baiklah, permukaan perkerasan adalah tambalan dari keadaan permukaan kerasan di mana lubang-lubang dan penurunan retak-retak yang sudah diperbaiki dan diratakan dengan material aspal dan batu atau agregat lainnya. Kemudian pada kotak kedua yaitu retak-retak yang berupa jenis retak, lebar retak, dan presentase luasan retak. Retak-retak adalah luasan permukaan jalan yang mengalami retakan diperhitungkan secara presentase terhadap luas segmen jalan yang disurvei sepanjang 100 meter. Kemudian kerusakan lainnya yang berupa jumlah lubang, ukuran lubang, bekas roda, dan kerusakan tepi. Jumlah lubang dihitung adalah yang terdapat pada permukaan jalan sepanjang 100 meter. Ukuran lubang diperkirakan ukuran lubang rata-rata mewakili pada 100 meter segmen jalan yang disurvei. Penurunan akibat beban roda kendaraan terjadi suatu bidang permukaan yang disebabkan oleh beban kendaraan. Terakhir, bahu, saluran, dan samping dan lain-lainnya. Berupa kondisi bahu, permukaan bahu, kondisi saluran samping, kerusakan lereng, dan trotoar. Kondisi saluran samping ditinjau adalah keadaan saluran pembuangan yang dapat mengalirkan air hujan dari atas permukaan perkerasan bahu jalan. Kondisi bahu jalan yang diamati adalah kondisi bahu jalan dan posisinya terhadap permukaan jalan. Kerusakan lereng yang ditinjau termasuk lereng yang mengalami kelongsoran atau runtuh sampai penutup bahu atau permukaan, serta kelongsoran lereng yang mengancam kerusakan pada badan jalan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami, kelompok 2. Bila ada kata-kata yang salah atau kendala saat mempresentasikan, kami semua anggota mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.